Terima kasih, masih bersama Sultra TV dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kali ini kita ada di sesi tanya jawab. Yang mau bertanya saya persilahkan sebut nama dan asal kecamatan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nismah dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Kadia. Singkat pertanyaan saya, Bu, terkait dengan kualitas puasa. Ini yang ada di poin kedua, puasa orang ikhlas. Di sini yang saya garis bawahi adalah masalah penglihatan. Karena terkadang di sini, Bu, mata melihat tapi karena itu hati terketuk. Jadi terkadang saya bilang apakah ini masuk dosa atau bagaimana. Jadi bagaimana caranya, mungkin ada solusi, mungkin ada kiat-kiat untuk supaya kita tidak menimbulkan dosa apabila mana kita melihat sesuatu itu tanpa ini. Ikut karena biasa hatinya. terketuk dalam hati. Iya, Jadi itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kiatnya mata saja tapi hatinya jangan gitu ya. Ya silakan yang kedua, Ibu dari Nambo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKMT Kecamatan Nambo. Nama Ibu Saripah. Apa yang harus kita lakukan agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa? Terima kasih. Singkat, apa yang harus kita lakukan biar istiqomah ya Bu ya dalam berpuasa. Selanjutnya, ya silakan sebut nama, asal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haliman dari BKMT Kecamatan Nambo. Yang saya mau pertanyakan Bu Haji, Ustazah, apa saja ya mengenai puasa tadi, apa saja yang harus kita lakukan supaya kualitas puasa kami itu kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 4, silakan. Yang keempat nanti saya ini. Ya. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Piarni dari BKMT Kecamatan Kadia. Singkat saja pertanyaan saya terkait kualitas puasa. Ketika puasa itu kebiasaan saya itu tidak suka sahur. Karena saya pikir itu perut saya dari jam sampai jam 10 malam itu biasa masih terisi, jadinya kurang enak begitu. Nah, mohon penjelasannya Bu Ustazah terkait hal tersebut. Apakah puasa saya itu bisa mendapatkan pahala yang lebih atau bagaimana, Bu Ustazah? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 pertanyaan Bu Ustazah. Jadi yang pertama dari Ibu Nisma dari PKMT Kecamatan Kadia. Bagaimana itu kiatnya kalau habis lihat umpamanya berita atau apa, hati tidak ikut-ikut ngedumel gitu mungkin Ustazah ya. Ya, silakan Ustazah. Baik Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang cerdas ya. Memang harus cerdas karena ibu-ibu itu bermajelis taklim udah puluhan tahun, ya kan Bu? Sudah profesor ya Bu. Masa sih masih begitu-begitu saja ya Bu ya? Baik, wah sudah hebat Bu. Yang pertama, bagaimana kalau kita melihat sesuatu supaya hati tidak ikut-ikutan ya, ikut-ikutan ngedumel Bu. Itu manusiawi Bu, karena mata kita ini melotot. Mungkin kita kemana saja sempat melirik sesuatu, terus dari mata turun ke hati ya Bu, ikut-ikutan hati. Bagaimana supaya tidak ikut-ikutan ke hati Bu? Ketika penglihatan pertama kepada sesuatu yang tidak baik, itu kan tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ibu ditegaskan melihat yang kedua kalinya, sudah jelas-jelas itu bikin dosa. Apalagi yang ketiga kalinya sudah neraka itu. Ya. Jadi bagaimana? Ibu langsung istighfar. Ya. Langsung istighfar, Bu.
Ya, untuk menghapus dosa kan itu istighfar, kalimat thayyibah sekaligus permohonan ampun kepada Allah. Tadi saya melihat supaya hatinya tidak ikut-ikutan juga, langsung dalam hati maupun dalam lisan kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi saja tidak kurang 100 kali setiap hari istighfar, padahal beliau nggak punya dosa, dimaksum dari perbuatan dosa. Apalagi kalau kita, Bu, apalagi kalau begini melihatnya ya, lihat mata saya, Bu, begini, itu sudah lain meliriknya Bu Haja Widya, itu sudah lain kalau begini. Tapi kalau saya kalau begitu bahasa tubuh, tapi kalau begini saya ada sesuatu sentimen. Jangan, Bu, betapa banyak itu dosa kita dikumpul-kumpul Bu ke 1 tahun menjelang puasa ini, ya banyak banget. Makanya Bu, ketika kita melihat nggak sengaja terlihat, ya seperti tadi kata Ibu Haja Widya, lihat sesuatu yang terjadi karena orang panik, lupa pakai sarung, terus dipoto jepret, terus di-share, itu dia menebar dosa ke ribuan orang. Bayangkan tuh, Bu, hati-hati itu. Iya. Ya. Kemudian mau Idul Kurban ya, di mobil ada sapi, ternyata di belakangnya ada orang pakai sarung, jadi kena angin, terus dipoto gitu, di-share, bener kan? Di-share, ibu-ibu, main-main Ji ini, bukan main-main, menyebarkan aibnya orang, gitu ya. Jadi istighfar aja ya Bu Haja. Jadi kita beristighfar astagfirullahaladzim, dan kita membuang dari penglihatan yang tadi supaya tidak sampai di hati. Karena kalau sudah di hati itu nyangkol, nah, 1 keburukan masuk di hati, titik hitam ada di situ. 2 keburukan. Makanya kenapa ada orang hatinya gelap, susah dikasih tahu, dablek, apa bahasa ininya, kapatuli. Itu aja ya, kapatuli, diajak ke majelis, nanti saja. Tuh. Jadi jangan membuat titik-titik noda hitam di dalam hati kita. Banyak-banyak istighfar. Kan ibu-ibu sekarang istighfar dilakukan ya Bu ya. Nantilah waktunya habis nanti. Ya itu Bu. Kemudian yang kedua Ibu Syarifah dari Nambo. Apa yang harus kita lakukan supaya puasa kita istiqomah? Bu, banyak amalan yang harus kita lakukan dalam berpuasa supaya kita istiqomah ya Bu. Banyak baca Quran. Bu ya, banyak baca Quran, itu bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang enggak tahu ngaji gimana itu Ustazah? Yang enggak tahu ngaji baca Bismillah banyak-banyak ya. Adakah yang enggak tahu ngaji majelis taklim? Siapa tahu masih ada Ustaz. Masya Allah, belajarlah. Minal mahdi ilallah dia yang namanya belajar itu. Dari mulai buayan sudah dingajikan oleh orang tua sampai di liang lahat. Saya malu, saya gengsi kalau belajar ngaji, sudah ke langit baru tidak bisa napak ini kakinya. Sayang Ustazah ya. Ya sayang banget. Bu, betapa ruginya Bu, saya lihat, saya saksikan sendiri. Ketika ke tanah suci lantas dia tidak bisa ngaji, apa yang dilakukan? Pegang tasbih saja. Subhanallah, alhamdulillah, ini terus orang sudah hatam di Mekah apa masih ini juga. Bukan tidak baik, itu baik semuanya Bu, tetapi disayangkan orang sudah merasa tidak bisa ngaji, tidak mau belajar. Iya. Tidak mau belajar. Jadi jangan Bu, kalau kita misalkan mengucapkan Isa sulsilatil ardu silsalaha, diam saja di Isa sulsilatil ardu silsalaha, padahal itu tidak benar. Ditegur sama anaknya, sama cucunya, Mama, itu bukan Isa sulsilatil ardu. Bagaimana Mak? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mama dari dulu di kampung sudah begitu ngajinya. Sudah benar itu guru ngaji di kampung. Padahal tidak benar. Kenapa? Guru ngajinya di kampung juga kurang ilmu, nggak update. Sekarang itu banyak sekali media, banyak sarana ya Bu untuk belajar. Jangan sampai ada majelis taklim nggak bisa ngaji. Aduh, apa bolak-balik puluhan tahun tidak mau belajar ngaji. Jadi Bu, pertama perbanyak tadarus ya, tadarus Al-Quran, karena ini bisa
mengasah hati dan pikiran kita menjadi bersih, menjadi jernih. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga, Yang kedua, perbanyak baca. Tadi banyak. Perbanyak qiyamul lail, salat malam, Bu. Jadi sebelum masak sahur atau lagi masak nasi sahur bisa 2 rakaat lah, nggak usah banyak-banyak, ya Bu. 2 rakaat, banyak qiyamul lail, Bu. Mohon sama Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangun, kata Allah, salatlah sebagai ibadah tambahan bagimu, niscaya engkau akan diangkat derajatnya menjadi mulia di sisi Allah. Masya Allah. Jadi itu ya Bu, banyak qiyamul lail. Yang ketiga tentu perbanyak baca sholawat dan perbanyak sodakoh. Jangan pelit, jangan masopi, jangan maseke. Ya, itu insya Allah Bu. Ya, kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan istiqomah di dalam menjalankan puasa. Yang ketiga Ibu Halimah dari Nambo, Bu, masih dari Nambo. Apa saja kualitas puasa yang kita lakukan supaya kualitas kita bisa didapatkan. Kita dapat, Bu. Sebenarnya itu tadi yang berkaitan berkaitan ya dengan istiqomah dan dapat kualitas. Sudah itu sudah masuk ke dalamnya. Jangan lupa juga banyak tasbih, istighfar. Karena itu banyak membaca tasbih itu Ibu sama dengan menanam pohon di dalam surga, merindangkan pohon di dalam surga ibaratnya. Ibu-ibu di rumah punya taman kan? Punya Bu? Punya bunga? Punya. Indah ya Bu kalau bangun subuh-subuh kita ke teras, lihat hijau-hijau, mata kita jadi hijau. Sehat kan kalau mata hijau? Yang tidak sehat kalau mata keranjang. Mata duitan. Mata duitan juga termasuk ya. Hijau mata. Tapi saya kalau masih lihat yang biru-biru, yang merah-merah jadi hijau juga. Sama. Manusiawi. Jadi itu hampir sama ya Bu. Hampir sama antara pertanyaan Ibu dengan ini. Supaya mendapat kualitas puasa, paling tidak kita yang kedua tadi. Ya Bu ya. Yang very good gitu. Ini kedudukan puasa Ustazah, kedudukan sahur di dalam berpuasa Ramadan ini bagaimana Ustazah? Baik Ibu, seandainya sahur itu bukan sunnah Rasul, sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin termasuk saya lebih baik tidur, ya Bu, lebih baik tidur. Tapi karena sahur itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan menjadi ibadah, makan dapat pahala ibadah lagi. Makanya kita harus melaksanakan itu sahur. Walaupun mungkin Ibu cuma bangun minum teh, ya Bu, makan kue sepotong. Nah, itu supaya keberkahan puasa kita itu semakin lengkap. Karena ini perintah Rasul, sunnahnya Rasul yang harus kita ikuti, tadi mendapatkan syafaat mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Walaupun hukumnya kan sunnah itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Pilih mau mendapatkan pahala atau tidak dapat apa-apa. Tentunya begitu ya Ibunda sayang. Tapi Ustazah, bukannya sahur itu diakhirkan, berarti kan dia berdekatan dengan sholat subuh. Betul. Jadi kan sayang Ustazah ya, mengakhirkan sahur setengah jam sebelum subuh, kan kita mesti prepare ke masjid. Jadi mungkin sebaiknya sahur, begitu ya Ustazah? Betul. Jadi bukan diakhirkan itu mepet sekali dengan imsak, bukan. Jadi sahur jangan jam 3 sudah sahur, ya Bu, atau setengah 3 sudah sahur, gitu. Kan manfaatnya itu supaya ketika kita siang puasa itu kan masih habis makan lama, jadi kuat insya Allah untuk kekuatan kita. Jadi memang disunahkan mengakhirkan sahur, tetapi tidak mepet-mepet amat ke subuh, karena kita ada persiapan untuk sholat subuh. Setengah jam ya sebelum. Paling tidak ya setengah jam lah paling tidak. Ya seperti itu. Jadi imsak itu bukan berarti berhenti makan, Bu ya. Imsak itu bukan berarti berhenti makan. Kalau diibaratkan lampu di jalan itu lampu kuning. Ya.
lampu kuning peringatan, Siap-siap. siap-siap. Jadi tengnya itu adalah subuh, Azan. azan subuh. Tengnya itu adzan subuh. Jangan sampai sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ngunyah juga, dibuanglah itu yang di mulut. Kalau sudah azan subuh langsung biar juga ketiduran. Kalau sudah subuh nggak boleh diulang sahur karena sudah habis waktu. Saya ketiduran, saya baru makan setengah sudah azan, diselesaikan aja karena ketiduran. Nggak boleh, karena subuh itu sudah habis ya Bu, tidak ada alasan. Jadi kalau Allahu Akbar kita lagi ngunyah, langsung buang, kumur-kumur, karena itu bisa membatalkan puasa, karena subuh sudah masuk waktunya kita untuk berpuasa. Ada yang saya pesankan kepada ibu-ibu, hati-hati ya. Sekarang itu kan sebelum masuk Ramadan musim nikah, banyak pengantin baru Bu. Kira-kira tidak keceplosan itu? Karena pengantin baru, karena apa? Ketika sudah masuk subuh, lantas itu masih melakukan pekerjaan rumah, PR, hati-hati. Kifaratnya apa? 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kalau nggak sanggup, Kalau enggak sanggup, kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya bilang, kan ada riwayatnya. Iya. Ketika seorang menghadap Rasulullah, ini pengantin baru, menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya keceplosan. Kenapa? Saya melakukan itu ya Rasulullah. Oh, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, boro-boro 2 bulan, ini baru berapa hari saya sudah keceplosan. Aduh, dia bilang nggak kuat saya. Terus Rasulullah menyatakan, kasih makan fakir miskin 60 orang. Ya Rasulullah, saya tidak punya untuk mengasih makan fakir miskin. Terus Rasulullah ngasih, ini kasihkan fakir miskin. Diberikan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada fakir miskin di kampungku, saya yang paling miskin. Ya Allah, Rasulullah tersenyum, sudah miskin melanggar lagi. Itu namanya sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Di dunia sudah sengsara, bikin ulah lagi, bagaimana di akhirat sengsaranya itu. Makanya hati-hati ya Bu, ingatkan sama anak-anak kita, sama cucu kita, keponakan kita yang habis nikah, ketika masuk bulan Ramadan ini jangan coba-coba deket-deket habis menjelang subuh. Ya untuk sementara lah, untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau malam-malam sih boleh aja, silakan mau 5 ronde nggak apa-apa, bebas ya. bebas. Kalau malam-malam, makanya malam-malam memang jangan menjelang subuh baru deket-deket. Siapa itu yang kodek itu ya? Siapa yang pengantin baru sini? Pengantin lama Pengantin juga. lama juga. Ya, yang saya lihat masih muda-muda itu ya, hati-hati ya. Kalau oma-oma sih tidak ya, oma-oma ya, atau tidak jauh beda. Baik ya, Insya Allah. Ya, cukup ya. Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dipahami semua. Ya. Baik pemirsa Sultra TV, nantikan kami setelah yang satu ini.